Halo, kenalin, nama saya HEDI, alias Hedi. Kenapa ya kita seneng banget ngomongin politik? Apalagi makin kesini nih, makin banyak orang yang seneng ngomongin politik. Nggak di kafe, di jalanan, nggak peduli juga kalangannya nih. Ada ekonominya menengah, atas, rendah, semuanya ngomongin politik. Usia muda, tua. Saya aja yang biasanya nggak ngikutin tuh jadi mau nggak mau kepapar ya. Apalagi dengan zaman sekarang ya, dengan pidatonya yang pada menarik nih, behaviornya juga yang ya menarik juga, programnya juga yang ya nggak tahu ya, karena kan saya balik lagi nggak pernah ngikutin politik, jadi nggak tahu nih ini bagus atau enggak. Padahal kan ya mungkin saya yakin dari sekian banyak orang yang ngomongin itu mungkin kita nggak ngerti-ngerti amat kali ya, atau mungkin banyak yang ngerti. Masalahnya dari itu semua kan jadinya kalau banyak orang yang ngomongin, banyak pemberitaan, resiko hoaxnya juga kan makin tinggi ya. Jadi karena apalagi kayak saya nih, saya kan nggak ngikutin ya politik dulunya gitu. Jadi kalau misalnya ada berita-berita hoax yang mungkin lebih mudah kemakan gitu dibandingin mereka yang emang udah ngikutin politik dari lama. Ya mungkin saya ngomongin saya. Apa mungkin kita seneng nyari-nyari kesalahan orang lain kali ya. Jadi kan di politik itu kan kalau kita lihat behaviornya kan mungkin mudah ya untuk kita nilai dan judge gitu, benar dan salahnya. Dan apalagi itu berimpact banget ke banyak orang. Ya mungkin dia pasti termasuk kita kali ya. Cuma selama ini saya nggak peduli, itu bukan berarti saya nggak ngerti itu impact sama sayanya nggak ada ya. Cuman kayaknya bakal siapapun apapun itu bakal gitu-gitu aja gitu. Maksudnya nggak akan ada perubahan gimana-gimana gitu. Jadi ya mungkin itu harapan kita untuk dapat perubahan ya dari mereka yang kita percaya. Kita naruh harapan besar ke mereka, dikecewain gitu. Ya, mungkin ya kecewa itu kan ada karena harapan dulu ya, karena kita pasti naruh harapan ke mereka. Kamera ini ya maksudnya. Di lantai dulu aja. Terus kalau misalnya sebenarnya kan dipikir ya nggak tahu ya, dipikir-pikir pada akhirnya pemimpin itu cerminan dari kita nggak sih kalau di negara demokrasi. Jadi mungkin saya seorang skeptis ya, saya nggak percaya, saya nggak bisa berharap kalau mereka adalah orang yang siapapun orangnya bisa bawa perubahan yang signifikan itu ya buat kita semua. Bisa di sini. Apa yang bisa dia?
Jadi ya mungkin itu saya skeptis sih kalau mereka bisa, mau itu apapun slogannya, perubahan kah apakah, karena pada ujung-ujungnya mayoritas dari mereka cuma mikirin diri mereka sendiri aja gitu. Karena kan sebenarnya ternyata sesulit itu ya untuk nggak korupsi gitu. Padahal kan itu sesuatu yang pasif dilakukan. Kenapa susah ya? Yang susah itu kan apa? Bikin ngerakit motor dari nol gitu kan susah gitu. Cuman buat sesuatu yang pasif sih kayaknya ini kok susah banget gitu. Mungkin emang di situ kali yang menariknya, tantangan nih. Ada yang bilang tuh melawan diri sendiri. Nah, asik kali ya. Jadi ya semua orang ya. Terus yang lucu kemarin waktu itu saya bingung ya, Kemenke harusnya sih kayak di pajak gitu, di Kementerian Keuangan kan harusnya nggak ada yang korupsi ya, karena ya pasti kan dicek banget ya, sering diaudit atau apa. Jadi intinya korupsi pun nggak bisa semudah itu karena mereka semua mata tertuju sama mereka gitu. Tapi ternyata faktanya saya juga agak sulit nih percaya bahwa korupsi terjadi gitu di situ. Terus mereka kan dikasih gaji juga yang katanya ada apa? Apapun itu yang bikin kalau gajinya kecil mereka kan korupsi gitu. Jadi kan korupsi itu kan tentang kebutuhan, berarti kan tentang kurang. Jadi mau nggak mau gitu. Jadi kayak semacam kok mau nggak mau ya gitu. Kayak nggak ada opsi. Duh, saya terpaksa nih korupsi gitu. Karena kalau nggak korupsi kurang. Kok bisa kurang? Ya pada akhirnya nggak sengaruh itulah, mau gajinya berapapun sini. Ya begitulah jadi